Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan sejenak sebuah tambang raksasa di perut bumi. Mesin-mesin berat beroperasi, dan di balik semuanya ada seorang insinyur muda. Pertanyaannya, bukan hanya bagaimana kita menambang lebih banyak, tetapi mengapa kita menambang. Inilah inti dari visi Islam tentang pembangunan manusia dan teknik berkelanjutan. Kita bukan sekedar menambang atau insinyur. Kita adalah khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini bukan sekedar gelar kehormatan, tetapi amanah dan tanggung jawab suci. Tugas kita bukan mengeksploitasi, melainkan menjaga keseimbangan atau mizan dan mencegah kerusakan atau fasad. Dalam dunia pertambangan, konsep ini menjadi sangat nyata. Ketika kita merancang tambang, kita tidak hanya menghitung recovery rate atau NPV, kita juga mempertimbangkan apakah air tanah tetap terlindungi, apakah masyarakat sekitar diperlakukan dengan adil, apakah kita meninggalkan bumi dalam keadaan yang siap dikembalikan kepada generasi berikutnya. Karena dalam Islam, kemajuan bukan diukur hanya oleh GDP atau output biji, melainkan oleh falah atau keberhasilan holistik yang mencakup kesejahteraan material, keadilan sosial, martabat manusia atau karomah, dan kedekatan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Al-Quran menggambarkan alam di Quran surah Az-Zumar ayat 21 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami tumbuhkan segala macam tumbuhan. Quran surah Az-Zumar ayat 21. Dan di Quran surah An-Naba ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jabala autada, yang artinya dan gunung-gunung sebagai pasak. Ayat-ayat ini bukan hanya puisi indah. Ini adalah undangan untuk memahami ilmu bumi, untuk melihat geologi, hidrologi, dan geoteknik sebagai ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang kita telah dengan akal dan teknologi. Tapi ilmu saja tidak cukup. Tanpa akhlak, teknologi justru menjadi senjata kehancuran. Itulah mengapa Islam menekankan tazkiyah atau pembersihan jiwa. Seorang insinyur yang saleh tidak hanya ahli dalam mass balance, tapi juga menolak korupsi, menjaga keselamatan pekerja karena menghormati martabat manusia, dan tidak menimbun kekayaan karena tahu bahwa kepemilikan itu relatif atau semuanya itu hanyalah milik Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Inilah semangat zakat, wakaf, dan warisan Islam, mekanisme distribusi yang memastikan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elit. Bahkan dalam pertambangan, keuntungan yang kita peroleh harus kembali ke masyarakat melalui pekerjaan yang layak, kompensasi yang adil, dan program pembangunan yang berkelanjutan. Hadirin yang mulia, di akhir masa tambang ini kita tidak boleh pergi meninggalkan duka di bumi. Penutupan tambang adalah bagian dari ibadah
Seperti yang diajarkan dalam kisah Nabi Nuh, Allah memerintahkan bumi dalam Quran surah Hud ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila ya ardu bal'i ma'aki wa ya sama'u akli'i wa ghidhal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumid dhalimin, yang artinya difirmankan oleh Allah, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan. Air pun disurutkan dan urusan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Kita pun harus merancang closure plan yang mengembalikan keseimbangan ekologis, apakah itu dengan wetlands, revegetasi, atau bahkan menjadikan bekas tambang sebagai tempat konservasi. Karena pada akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya atas berapa ton biji yang kita tambang atau yang kita hasilkan, tapi atas apakah kita menjaga amanah, menjunjung keadilan, dan memuliakan setiap jiwa yang terlibat dalam perjalanan ini. Maka marilah kita menjadi insinyur yang tidak hanya menguasai teknologi, tapi juga memahami hakikat penciptaan, bukan penakluk bumi, tapi penjaga bumi atau penjaganya. Bukan pencari keuntungan semata, tapi memelihara keseimbangan ekosistem. Karena tujuan hidup kita seperti diingatkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan menyembah Allah dalam profesi kita berarti menambang dengan hati, memimpin dengan keadilan, dan mengembalikan bumi dalam keadaan lebih baik dari saat kita menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.